Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, mari kita masuki ibadah kita dengan mendasarkan diri kepada pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari silakan duduk. Jemaat sekalian, kebaktian ini dibimbing oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 yang demikian kata-katanya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah nats pembimbing kita, mari kita sambut dengan pujian KJ 363. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Segala puji serta hormat kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang memimpin dan memelihara kehidupan kami, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dengan rendah hati, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami sering lupa untuk mengingat perbuatan Tuhan 2000 tahun lalu. Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menjadi perantaraan penebusan dosa bagi kami yang telah berdosa. Engkau mati agar kami dapat diselamatkan. Kini, berkenanlah Engkau mengampuni kami dan melayakkan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami berdoa. Amin. Kita sambut dari nyanyian jemaat KJ 364 bait 1 dan 2, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus.
Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 yang berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 138. Di kala suka di
Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk pewartaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ada sukacita besar yang kami rasakan saat ini ya Tuhan, ketika kami ikut ambil bagian dalam kebaktian minggu di Pope Ekumene Citra Grand ini, di mana kami dapat berjumpa dengan Engkau ya Tuhan dan dengan sesama kami. Dan dalam perjumpaan yang indah ini, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar suara-Mu. Karena itu kami bersukacita. Kami sadar ya Tuhan bahwa sabda-Mu adalah sesuatu yang memberi nilai kehidupan yang begitu besar bagi kami. Tanpa sabda-Mu, hidup kami gelap. Kami tidak tahu arah hidup kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami putuskan. Namun sabda-Mu ya Tuhan bukan saja memberitahu kepada kami tentang apa yang baik yang harus kami lakukan dan apa yang salah yang tidak boleh kami lakukan. Lebih dari itu, sabda-Mu memberi kekuatan ketika kami lemah, menghibur ketika kami ada dalam duka cita, dan memotivasi kami ketika kami berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan dan masalah. Oleh karena itu Tuhan, mendengar sabda-Mu adalah sukacita besar. Bukakanlah telinga kami, bukakanlah pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mendengar sabda-Mu dengan baik dan benar, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, supaya apa yang kami dengar saat ini dapat kami terus renungkan dan hayati, serta lakukan dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, dasar renungan kita diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakan bagian kitab ini, kita sama-sama menyimaknya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya lagi darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, Bu Bapak sekalian. Bu Bapak dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita diajak merenungkan firman Tuhan di dalam terang tema Kristus adalah perantara dari perjanjian baru. Apa artinya?
Kristus adalah perantara. Perantara itu apa? Calo, broker. Kristus adalah calo, enggak bener ya kalau kata anak muda sekarang, enggak gitu ya. Perantara memang adalah orang yang menjadi penghubung pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau kita menyimak di dalam penjelasan tentang bahasa perantara itu sendiri, perantara adalah orang yang menghubungkan dua pihak yang berkepentingan, dan peran perantara itu dikenal dalam berbagai bidang kehidupan. Yang tadi kita sebut dan yang sering kita ingat itu memang peran perantara di bidang kehidupan ekonomi, bisnis, perdagangan gitu ya. Ada yang orang yang memainkan peran sebagai perantara, yang kita juga sering kenal sebagai broker atau calo. Gitu ya, biasanya mereka mendapatkan keuntungan dari proses-proses transaksi bisnis yang dilangsungkan, yang terjadi karena bantuan mereka. Gitu ya. Karena itu ada sering kita lihat iklan penjualan barang atau rumah atau properti atau sesuatu yang menyebutkan dijual tanpa perantara, gitu ya. Kenapa? Karena kalau ada perantara berarti ada biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk perantara itu. Tapi perantara bukan hanya di bidang perdagangan, bisnis, kita juga tahu dia ada di dalam bidang hukum. Biasanya orang-orang yang berurusan dengan hukum, di sini ada pensiunan polisi yang tahu persis begitu. Ketika masuk dalam proses pengadilan, ada yang disebut perantara yang menghubungkan terdakwa dengan barang bukti dengan hakim yang akan mengadili. Dia bukan dan tidak selalu pengacara, tapi dia berfungsi sebagai perantara, penghubung antara orang-orang yang berproses secara hukum. Juga dalam bidang diplomasi politik kita juga tahu ada orang yang disebut perantara, yakni orang-orang yang berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, gitu ya. Nah, kalau Yesus disebut perantara bukan dalam pengertian seperti itu, tapi dalam konteks keagamaan Yahudi. Saya coba menjelaskan secara singkat kenapa Yesus disebut perantara. Dalam tradisi keagamaan Yahudi tiap tahun, seorang imam besar itu akan masuk ke ruang kemah Maha Kudus untuk mempersembahkan korban penyucian dosa. Biasanya korban itu hewan yang disembelih sehingga ia masuk untuk memercikkan darah hewan yang disembelih itu sebagai tanda penyucian dosa. Dan itu hanya dilakukan 1 kali setahun, dan hanya imam besar yang punya hak untuk masuk ke ruang Maha Kudus, kemah Maha Kudus yang ada dalam gedung ibadahnya umat Yahudi. Nah, saudara-saudara, penulis surat Ibrani, ini surat yang ditujukan untuk bangsa Yahudi, karena itu disebut surat Ibrani, penulisnya memang tidak kita ketahui, tapi surat ini ditujukan memang kepada orang Yahudi. Penulis ini ingin memberitahu bahwa Kristus itu datang sebagai imam besar. Kristus bukan hanya masuk ke ruang Maha Kudus, seperti imam besar yang mereka kenal dalam tradisi Yahudi, tetapi Kristus masuk dalam ruang kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Kalau kita baca lagi ya di Ibrani 9 ayat 11 ya. Kristus masuk ke kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, jadi bukan cuma simbol tempat bersemayamnya Allah dalam rumah ibadahnya orang Yahudi, tapi Yesus masuk ke kemah yang lebih besar, ke surga mulia.
Dan bukan hanya membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi Kristus membawa darahnya sendiri sebagai penyucian dosa yang dilakukan. Dan oleh karena itu penulis Ibrani mengatakan penyucian dosa yang dilakukan oleh Kristus itu bersifat sempurna. Ayat 13-14. Ya, tidak seperti imam besar yang harus mengulang-ulangi tiap tahun melakukan penyucian dosa, tapi yang dilakukan Kristus sekali dan sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia memasuki ruang Maha Kudus, kemah yang lebih besar dan sempurna. Dalam konteks seperti itulah, saudara sekalian, Kristus disebut sebagai perantara, sama seperti imam besar yang menjadi perantara. Pertemuan antara umat manusia dengan Allah, maka Kristus juga memerankan peran itu. Sebagai imam besar yang melaksanakan tugas memerantarai, ya, menjadi perantara antara manusia dengan Allah agar manusia disucikan. Namun saudara sekalian, Kristus bukan hanya perantara. Tugas perantara itu memang membantu pihak yang satu untuk bertemu dengan pihak yang lain. Apakah dalam kerangka bisnis, apakah dalam kerangka hukum, apakah dalam kerangka perdamaian, gitu ya. Tugas perantara hanya mempertemukan, tetapi apa yang terjadi, bisnisnya, kejadian hukumnya, atau perdamaiannya, itu adalah pihak-pihak yang terlibat. Pengantara enggak masuk dalam pihak-pihak itu. Penulis Ibrani menjelaskan Yesus enggak seperti itu. Yesus adalah perantara manusia dengan Allah dalam perjanjian baru, sebab Yesus tidak membawa kurban, persembahan manusia kepada Allah, tapi Yesus mengorbankan dirinya sendiri, sekali dan sempurna. Jadi menurut penulis Ibrani, peran Kristus sebagai perantara tidak hanya sebagai penghubung atau sebagai media antara manusia dengan Allah, karena Kristus pada dasarnya adalah Allah sendiri yang menjumpai manusia. Peran Yesus sebagai perantara menurut penulis Ibrani dan menurut keyakinan kita sebagai umat Kristen harus dipahami dalam pemahaman Allah Tritunggal. Ya, Yesus ini bukan hanya perantara yang menghubungkan manusia dengan Allah, tapi Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia yang bertemu dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita berjumpa dengan Yesus, sebenarnya kita dihantar untuk bertemu dengan Allah, tapi sekaligus juga kita sudah bertemu dengan Allah sendiri. Karena Yesus sekali lagi, bukan hanya sebagai perantara, tetapi dia adalah Allah sendiri. Sama seperti kita menyebut Yesus adalah anak Allah, gitu ya. Kan kita tidak memahami bahwa antara Bapa dan Allah itu terpisah, gitu ya. Yang kita pahami kan Allah Tritunggal. Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang pada hakikatnya satu. Ya, kita selalu memahami keyakinan Kristen, kita percaya pada Tuhan yang Esa, tetapi yang mewujud, yang menyatakan diri kepada manusia dalam tiga wujud tadi. Jadi Kristus bukan hanya perantara yang membawa kita berjumpa dengan Allah, tapi di dalam Kristus kita sesungguhnya sudah bertemu dengan Allah sendiri. Yesus pernah menegaskan hal ini dalam Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan." Jadi Yesus menegaskan bahwa dia pada dasarnya dengan Bapa adalah satu.
Jadi sekali lagi kalau kita mengatakan Yesus adalah perantara tidak tepat kalau kita menyamakan Yesus itu dengan calo, dengan broker, ya, dengan pihak ketiga yang menghubungkan kita dengan Allah. Karena Yesus sendiri adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saudara, dengan pemahaman seperti ini tentu yang pertama-tama kita bersyukur. Sebagai manusia yang berdosa, melalui Yesus kita bukan hanya diantar untuk bertemu dengan Allah, untuk berdamai dengan Allah, untuk mendapat pengampunan dosa dengan Allah. Tapi di dalam Kristus kita sudah bertemu dengan Allah itu sendiri. Di dalam Kristus Allah yang datang menyelamatkan kita itu, kita sudah memperoleh keselamatan itu sendiri. Di dalam Kristus kita sudah merasakan kasih Allah itu sendiri. Saudara, peran Yesus sebagai perantara sekaligus penyelamat bagi kita tentu memunculkan sukacita. Kehidupan kita memanggil kita untuk bersyukur. Tapi peran ini menurut saya juga sesuatu yang baik untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya dipanggil untuk sekedar mewartakan kasih Allah, ya, cerita, ngomong, khotbah gitu ya tentang oh Allah itu baik, Allah itu maha kasih, Allah itu maha pengampun gitu ya. Kita hanya bercerita, kita hanya jadi perantara dari orang yang belum mengenal Allah untuk bertemu dengan Allah. Tetapi kita juga sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk menunjukkan bahwa dalam hidup kita itu ada Allah. Dalam hidup kita ada kasih. Dalam hidup kita ada pengharapan. Dalam hidup kita ada keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan bersama dengan Allah. Dalam sikap perkataan kita, kita menunjukkan bahwa dalam diriku itu ada Allah. Dalam diriku itu ada Yesus, ya, yang memandu aku untuk melakukan hal-hal yang baik ini. Yang menolong aku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang baik ini. Kita terpanggil bukan saja menjadi perantara manusia berjumpa dengan Allah, tapi kita terpanggil untuk menjumpakan diri kita dengan sesama kita, sehingga karena di dalam perjumpaan kita dengan sesama kita itu sesungguhnya juga terjadi perjumpaan mereka dengan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Tentu saja saudara sekalian itu bisa berlaku kalau kita sungguh-sungguh menghayati kehidupan kita sebagai yang dipandu dan dipimpin oleh Kristus. Ya. Kita harus menghayati bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang kita percaya di luar sana, tetapi Tuhan adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita, yang memimpin kita, yang memandu kehidupan kita. Sehingga perkataan kita, perbuatan kita harus mencerminkan keberadaan Allah itu sendiri. Ya, sesuatu hal yang buruk kalau kesaksian Kristen itu bukan kita lakukan justru dari kehidupan kita. Kita cuma bisa bilang dalam Kristus ada kasih, tapi kita sendiri tidak pernah menunjukkan bahwa hidup saya penuh dengan kasih. Dalam Kristus ada pengharapan, tapi hidup kita lesu, hidup kita seperti tidak punya pengharapan. Dalam Kristus ada perdamaian, tapi kita berantem. Itu sebenarnya kehidupan kita yang sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Ya, kita tidak boleh hanya mengatakan dalam Kristus ada perdamaian, tapi kita harus berupaya melakukan perdamaian itu dalam kehidupan kita, supaya orang yang berjumpa dengan kita
dia juga sekaligus bisa berjumpa dengan Allah yang kita sembah. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kembali saya undang Ibu Bapak sekalian untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat adalah Engkau sendiri yang datang untuk menjumpai kami. Sehingga di dalam Yesus kami sudah berjumpa dengan Engkau dan kami boleh merasakan betapa kasih-Mu yang merangkul kami, menyucikan kami dari segala dosa, menyelamatkan kehidupan kami sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Rasa syukur kami akan hal ini ya Tuhan. Biarlah mendorong kami untuk terus bersaksi tentang kasih-Mu kepada sesama kami. Bukan saja mengantar mereka untuk berjumpa dengan Engkau, tapi memperlihatkan kehadiran-Mu dalam hidup kami, melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah orang dapat melihat ada Engkau dalam hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, dalam kesempatan persekutuan ibadah minggu saat ini, kami juga ingin menaikkan permohonan kepadamu. Pertama-tama kami ingin berdoa bagi kehidupan persekutuan kami, seluruh jemaat dan keluarga Gereja Pauk Citra Grand, agar kami selalu diberi kekuatan, motivasi, dan kemampuan untuk setia menjalani hidup di dalam Tuhan. Untuk senantiasa bukan saja menaruh seluruh pengharapan, tetapi membiarkan Tuhan untuk memimpin hidup kami, untuk menjadi nahoda dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya dalam segala pergumulan kami tetap setia karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami juga ingin berdoa bagi sesama kami, anggota jemaat-Mu yang sedang lemah tubuhnya. Pertama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam usia yang tua, di hari tua. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan, penghiburan kepada mereka dan membahagiakan mereka, meyakinkan mereka bahwa hari tua adalah hari-hari ketika mereka mensyukuri kehidupan mereka yang penuh dengan berkat dan kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ompu Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangunsong. Kami berdoa bagi Bapak Parbuntian Purba, ayahanda dari Ibu Pendeta Deni Apurba MTH. Kami juga berdoa bagi Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samsiri Siregar atau ibu mertua dari Bapak Penatua Hamonangan Sianipar. Kami berdoa bagi Oma Priscilla Sadumani. Kami berdoa juga bagi Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan. Biarlah masa tua menjadi masa-masa yang indah bagi mereka untuk senantiasa mensyukuri
kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, dalam masa perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa bagi Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati, ibu mertua dari Penatua Parulian Sitio dalam masa perawatan di rumah. Dan kami juga berdoa bagi Oma Sarah Lalo dalam masa pengobatan. Kami juga berdoa bagi istri dari Bapak Kolonel Noh Malisa yang besok hari Senin akan menjalani operasi. Bagi mereka yang masih dalam perawatan maupun yang akan menjalani perawatan melalui operasi, kami menyerahkan seluruh perawatannya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya tangan kasih-Mu senantiasa terlibat di dalam segala perawatan yang dilakukan, sehingga harapan mereka untuk mendapatkan kesembuhan seperti sedia kala itu dapat terwujud karena kasih dan pertolongan Tuhan saja. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat yang ada dalam masa pemulihan, Ibu Rengsina Boru Limbong, Ompung Daril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lamhot Banjirio Sinaga, serta jemaat lain yang tidak dapat kami sebutkan dalam pokok doa ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan terus bekerja, memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Kami juga ingin berdoa bagi kaum lansia, janda, dunda, dan yatim piatu. Mereka yang telah lanjut usia, atau mereka yang telah kehilangan pasangan hidupnya, dan mereka juga yang telah kehilangan orang tuanya. Kiranya Tuhan terus menguatkan bersama dengan mereka, memberi penghiburan supaya dalam keadaan lanjut usia atau dalam keadaan sebagai pasangan hidup yang sendiri, yang tidak lagi memiliki pasangan hidup atau sebagai yatim piatu, mereka tetap dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Tolonglah kami sebagai persekutuan supaya kami juga memberi perhatian kepada mereka dan mendukung kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa bagi saudari Caroline, Kesia, dan Sophie untuk selalu diberi kesehatan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekarang sudah mulai menjalani sekolah dengan cara tatap muka. Ada banyak hal yang baru yang harus mereka sesuaikan dalam kehidupan sekolah. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, sehingga sekolah dengan tatap muka yang sungguh kami butuhkan ini dapat berlangsung bagi anak-anak kami dengan tetap aman. Mereka tetap dapat menjaga kesehatan mereka, sementara mereka menimba ilmu di sekolah. Kami juga ingin berdoa bagi kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka supaya pada waktunya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan mereka dapat mengabdikan diri untuk pekerjaan yang diambil, karena kami percaya bahwa pekerjaan apapun yang kami lakukan, kami harus lakukan untuk Tuhan. Sehingga ketika kami bekerja, kami melakukan hal yang paling baik. Karena kami bukan bekerja untuk sekedar mendapatkan uang, kami bukan bekerja untuk membahagiakan perusahaan atau atasan kami. Tapi kami bekerja untuk menyatakan diri kami sebagai umat Tuhan yang terpanggil untuk berkarya di dunia ini. Kami bekerja untuk Tuhan jua.
Kami juga ingin berdoa bagi program kerja Gereja POK Citra Grand untuk masa pelayanan tahun 2021. Ada banyak hal yang hendak kami lakukan, kiranya Tuhan sertai supaya sebagai gereja kami terus dapat melakukan tugas panggilan sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani di tempat ini. Kami juga berdoa bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, remaja dan pemuda, orang-orang yang terlibat di dalam ibadah minggu ini, prokantor, pembawa liturgi, pemain musik, pemandu multimedia, setiap orang yang terlibat dalam aktivitas ibadah kami, kiranya Tuhan berkati, supaya apa yang mereka lakukan bukan saja menolong kami, tetapi juga membawa sukacita dalam kehidupan mereka karena mereka melayani Tuhan. Kami berdoa bagi rencana pembangunan gereja POK 2 Citra Grand agar lancar dan dimudahkan dalam segala prosesnya. Kami berdoa bagi para penderita COVID dan keluarganya. Kiranya Tuhan tetap menolong supaya dalam masa-masa pandemi ini kami terus dapat memegang Engkau, menaruh pengharapan kepadamu saja, dan percaya bahwa segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kami karena pandemi ini pada waktunya akan berlalu karena pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa bagi pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID yang dipimpin oleh pemerintah, kiranya Tuhan juga menyertai supaya program ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia dapat menerima vaksin sehingga mempunyai kekuatan dalam tubuh mereka untuk berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Kami berdoa juga bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, dan tim penanganan pandemi COVID-19, secara khusus jemaat POK Citra Grand yang ikut melayani di garda terdepan dalam rangka peperangan melawan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menyertai upaya-upaya yang kami lakukan supaya pada akhirnya kami dapat pulih seperti sedia kala. Kami berdoa bagi keadaan bangsa Indonesia di tengah pandemi ini, supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya ekonomi kami dapat dipulihkan dan dapat menjalani kondisi tanah kehidupan yang baik kembali. Pada akhirnya ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah ibadah ini, apa yang terjadi pada diri kami, keluarga kami, hari-hari esok. Tapi satu hal yang terus kami pegang dalam hidup kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi motivasi. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami apapun yang akan kami alami. Karena itu biarlah ya Tuhan kami boleh memasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, seraya memanfaatkan hidup yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ini untuk menjadi media bagi kami, mewartakan kasih-Mu di dalam perilaku, perkataan, dan perbuatan kami. Inilah ya Tuhan doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini kami juga bersama-sama ingin berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link dan nomor rekening gereja POK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Allah telah lebih dahulu melayani kita dan melimpahi kita dengan berkat anugerah-Nya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan mempersembahkan pelayanan kita kepada Allah dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Jemaat silakan berdiri. Sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah menjadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Atas perbuatan-perbuatan ajaib yang kami alami dalam kehidupan kami, Bapa,
Saat ini kami datang kepada altar-Mu mempersembahkan korban syukur. Kuduskan dan terimalah persembahan kami agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan yang rela berkorban dan menjadi perantara bagi kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verli Daid MSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, merangkai bunga mimbar Ibu Evi Sukmawati, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Pertukaran pelayanan mimbar sesinodal GKP. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 November tahun 2021, telah diadakan pertukaran pelayanan mimbar sesinodal Gereja Kristen Pasundan, di mana Gereja Pope akan dilayani oleh Pendeta Verli David MSI sebagai Sekretaris Umum Sinode GKP, dan Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi SSI akan melayani di GKP Cikarang. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami persilakan Ibu Pendeta Juliana Solin untuk memberikan laporan misi trip ke Sumba. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mohon waktu sebentar. Kami dari Komisi Misi akan mempresentasikan kegiatan mission trip yang sudah dilakukan di Sumba Barat Daya pada tanggal 21 sampai 27 Oktober 2021. Tim yang berangkat dari Pop Citra Grand adalah saya sendiri bersama Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi. Kita berangkat dari Jakarta dari Pop Citra Grand kita berangkat pukul 2 pagi, kemudian kita berangkat naik pesawat menuju Tambolaka pukul 6 pagi dan sampai di sana siang hari. Kita disambut oleh tim yang sudah ada di Tambolaka, yaitu Ibu Pendeta Masri, Sosi Patervoik dari Waikabubak, kemudian ada Bapak Pendeta Lukas dari Desa Bata, ada Evangelis Herman dari Desa Limbukembe. Ketiga orang yang saya sebutkan inilah yang menerima kami dengan sukacita di Tambolaka. Kemudian tim yang bergabung di Desa Werena, Kecamatan Tambolaka, ada Saudari Martinus Ndelo dari Kota Waikabubak, ada Saudari Severlin dari Kecamatan Waitabula, kemudian ada Evangelis Johannes dari Desa Kondo, ada Ibu Pendeta Tini sebagai gembala di GKSI Haleluya Reda Kodi, sebagai tempat kita boleh menggunakan tempat mereka untuk tempat pelatihan kita. Kemudian ada Saudara Richard dari Waimangura. Jadi kami ada 11 orang yang bergabung dari tim Pop Citra Grand dan kemudian dari GKSI di Sumba Barat Daya. Kemudian kita ada Bapak Kisman dari Balai Pelatihan Masyarakat Denpasar yang secara khusus diperbantukan melalui bantuan dari Bapak Penatua Sine. Kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan bantuannya dari Kemendes untuk kegiatan ini. Kemudian pada hari Jumat sebelumnya kita disambut
seperti kain yang saya pakai, walaupun kita datang dari wilayah yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi kita disambut dengan kasih sebagai saudara dalam Kristus. Saya dan Ibu Pendeta menerima kain sebagai tanda kasih persaudaraan di dalam Kristus, seperti yang saya pakai pada saat ini. Kami diterima dengan baik di Desa Werena, kemudian kita mempersiapkan pelatihan untuk 2 hari, yaitu pada hari Jumat. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi dan juga didampingi oleh Ibu Gembala Ibu Pendeta Tina. Pelatihan ini dilaksanakan dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Peserta pelatihan ada sekitar 38 orang. Peserta pelatihan ini semuanya adalah evangelis, pendeta, dan juga pelayan di Komisi Perempuan dari 20 pos penginjilan dari beberapa desa yang berbeda-beda di tiap kecamatan di Desa Sumba Barat Daya. Sebenarnya kita diminta untuk melatih lebih banyak orang, tetapi karena protokol COVID sehingga kami harus memilih perwakilan dari setiap desa. Pelatih kita Bapak Kisman Ali yang melatih memberikan materi perbanyakan bakteri pengurai, mikroba pucuk pisang, fotosintetik bakteria, kemudian pembuatan virgin coconut oil, kemudian saya sendiri melatih pembuatan jamu lawak instan dan pembuatan ekoenzim. Kemudian pada hari kedua pelatihan dilanjutkan dengan pembuatan pupuk urea cair organik, pembuatan pupuk organik cair, ada sesi tanya jawab juga dengan para peserta dalam mereka mencari tahu, mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam pertanian dan peternakan, di mana kehidupan para evangelis di sana, misionaris di sana, mereka itu tidak ada yang menggaji, jadi mereka kebanyakan itu mandiri untuk menghidupi kehidupannya, sehingga mereka biasanya ada yang bertani, ada yang beternak. Kami sangat dibantu dari Kemendes dalam banyak hal. Mereka boleh sharing untuk dibantu sehingga mereka juga bisa membantu kehidupan perekonomian jemaat mereka sendiri maupun warga desa yang mereka injili, sehingga mereka tidak hanya menginjili secara memberitakan Injil, tetapi di dalam penginjilan ini kita juga melakukan mandat injili dan mandat budaya, yaitu kita memberitakan air kehidupan, yaitu kita memberitakan tentang berita keselamatan yang ada di Injil, tetapi sekaligus kita juga memelihara kehidupan. Sehingga pelatihan ini kami lakukan agar ke depannya di pos-pos penginjilan mereka tidak hanya menginjili jemaat, tetapi mereka juga mengajak jemaat, mengajar jemaat untuk memperbaiki kehidupan mereka, karena tingkat perekonomian di suku Kodi sendiri sangat rendah. Mereka adalah desa termiskin di Indonesia, dan kemudian nomor 3 termasuk desa yang kurang gizi di Indonesia. Itulah sebabnya kami memilih tempat ini. Mungkin banyak yang mengira kenapa kami memilih tempat yang sangat jauh, sementara di sekitar kita masih ada banyak juga suku-suku yang belum diinjili di Pulau Jawa, karena kami berpikir mereka lebih membutuhkan pada saat ini di tengah-tengah pandemi. Jadi kita menjangkau mereka yang belum terjangkau. Itulah salah satu misi kami untuk berangkat ke Sumba. Kemudian setelah pelatihan selesai, kita tutup. Pada malam harinya Ibu Pendeta masih melayani di kegiatan remaja dan pemuda GKSI. Ibu Pendeta sebagai pembawa firman yang dibantu oleh liturgi Saudara Sevelin Gulo STH. Kemudian pada hari Minggu, tim kita yang tadinya stay di Desa Werena, kita berangkat ke Desa Limbu Kembe. Perjalanan ini menempuh perjalanan hampir 1,5 jam. Kita memakai dengan kendaraan pickup dan beberapa misionaris mengikuti kami dengan motor. Karena kebetulan saya dan Ibu Pendeta hanya berdua yang berangkat dari Jakarta, dan puji Tuhan mereka sangat melindungi kami. Sebenarnya daerah Kodi ini masih termasuk dengan daerah yang tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Dan di tempat ini kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa kita di kota, karena di sini juga ada jam-jam tertentu kita harus stay di rumah karena ya tingkat kriminalitasnya itu masih sangat tinggi, masih banyak terjadi perampokan dan begal-begal di sana, sehingga kami dikawal oleh
beberapa juga Bapak Penatua yang dengan sukarela mengikuti kami dengan motor di sepanjang perjalanan. Kami tiba di GKSI Jemaat Moriate Desa Limbu Kembe. Di sana kami melayani ibadah minggu dan ibadah pelayanan anak. Saya dibantu oleh Saudara Martinus Delo dan Evangelis Johannes. Kemudian setelah pelayanan ibadah minggu dan pelayanan anak, kita juga melakukan diakonia sembakau kepada perwakilan jemaat dari beberapa desa. Kemudian kita membagikan buku jelajah Alkitab dan arat pelaga sekolah minggu kepada guru-guru sekolah minggu di Pos Limbu Kembe. Kemudian perjalanan setelah kegiatan di GKSI Moriate, kita melanjutkan perjalanan mengendarai ada 6 motor sehingga kita ada berjumlah 12 orang. Pada saat itu kita berangkat ke daerah kecamatan yang berbeda di Kodi Utara. Kita berangkat ke desa Kori, ke desa Bata, desa Kondo, desa Koroso. Di setiap tempat ini kita bisa melihat bagaimana kesederhanaan dari setiap pos-pos penginjilan di sana yang masih terbuat dari bambu dan kursi yang sederhana berlantai tanah. Seperti inilah kondisi di sana dengan alam yang kering. Di sana mereka hanya mengalami hujan sekitar 3 bulan saja sehingga masa kering mereka lebih panjang. Justru bahkan di saat pandemi ini pohon jambu mete mereka yang merupakan penghasilan utama mereka tidak berbuah, sehingga kehidupan di sana pada saat ini memang sangat miris kalau kita sendiri yang datang ke sana. Perjalanan bagaimana misionaris tersebut harus melewati daerah-daerah yang rawan, lokasi perjalanan yang masih banyak dari tanah dan batu, belum aspal. Semuanya ini tapi puji Tuhan di sepanjang visitation kita ke sana, di sepanjang perjalanan Tuhan menyertai, kita boleh lalui dengan selamat. Dan kita akhiri dengan kunjungan ke pelayanan anak di Danau Wikuri. Di tempat ini masih banyak orang tua yang tidak beragama, mereka masih memeluk agama nenek moyang, masih menyembah pohon-pohon, tetapi mereka memperbolehkan anak-anak mereka yang sudah sekolah untuk dibina oleh Bapak Ibu misionaris yang berkunjung ke sana. Salah satu cerita ada seorang anak yang kami tanya, nanti kamu mau jadi apa kalau sudah besar? Dia berkata, saya mau jadi pendeta. Kenapa kamu mau jadi pendeta? Saya tanya, dia bilang, karena hanya ibu pendeta yang mau mengunjungi kami di sini. Sebuah cerita yang sangat ini, karena selama ini mereka terisolasi, tidak begitu banyak orang yang peduli dengan keadaan mereka di tempat yang memang tingkat kriminalitasnya. Bahkan Ibu Masri yang melayani di sana pernah dibegal, bahkan motor yang satu-satunya alat beliau untuk mengunjungi pos-pos penginjilannya sendiri diambil oleh orang di suku situ karena dia dianggap pendatang di situ. Jadi memang sangat berat tantangan yang dihadapi para pelayan Injil di sana. Kemudian setelah dari beberapa desa ini kami beristirahat di Danau Wikuri, lalu kembali ke desa Limbu Kembe karena kondisi keamanan di sana tidak memungkinkan kami kembali lagi ke Tampolaka. Kami menginap di sana tanpa penerangan, tidak ada sinyal, tidak ada air bersih. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memeliharakan tim, tidak ada yang sakit pada saat itu. Padahal kami sangat khawatir dengan kondisi suhu yang juga sangat tinggi, tapi kondisi tim tetap sehat sehingga pada pagi pagi sekali kami bisa kembali ke Waitabula untuk PCR. Kemudian setelah selesai PCR kami melanjutkan perjalanan kembali ke kecamatan yang berbeda di Kodi Utara. Kondisi alamnya juga lebih berat. Untuk masuk ke Kodi Utara ini kami ke desa Dinjo ini, di sana harus menjalani bukit yang terjal untuk menuju pos tersebut. Itulah yang selama ini dijalani oleh para misionaris yang berkunjung ke sana membawakan firman Tuhan setiap hari Minggu. Bahkan mereka harus mengangkat motor dari jalan di bawah ke atas, harus diangkat oleh 4 orang dengan kondisi yang terjal karena tidak aman jika mereka meninggalkan kendaraan mereka di bawah. Sebegitu menakutkannya ketika kita meninggalkan barang-barang kita di sana, karena jadi tantangannya mereka tidak hanya membawa diri tetapi juga membawa peralatan misi mereka sendiri pun
mereka sangat ditantang dengan kondisi yang sangat berbahaya. Kemudian dari desa Linjo ini kita mengunjungi satu desa adat. Di sana ada banyak orang yang juga masih belum beragama, tetapi mereka sudah memperbolehkan anak-anaknya untuk diinjili. Kemudian pada tanggal 26 Oktober, tim melanjutkan ada visitation ke Sekolah Menengah Teologi Kristen Setia di Waimangura. Di asrama putri ini ada 42 putri dan di asrama putra ada 12 putra yang tinggal di asrama yang sangat sederhana. Kalau kita melihat di foto mungkin tidak begitu jelas, tetapi kami yang sudah ada di sana melihat kondisi kehidupan anak-anak yang disiapkan untuk menjadi misionaris muda ini, bisa dibilang sangat memprihatinkan. Dengan saya sendiri tidak tega masih ada di Indonesia ini. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di kota, masih ada kehidupan yang seperti ini di ujung pelosok kita, yang selama ini jauh dari jangkauan orang-orang yang sebenarnya punya potensi untuk bisa menolong mereka. Tetapi ya mungkin ini jalan Tuhan. Kita berharap mungkin kita di POK Citra Grand pun suatu saat masih bisa membuka pintu kasih kita kepada orang-orang yang belum terjangkau di luar sana. Tim ini kemudian melakukan perpisahan pada malam itu, dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober saya dan Ibu Pendeta harus kembali ke Jakarta karena paket kargo kita baru sampai di tanggal 29, maka pembagian Alkitab, pakaian layak pakai, sepatu, alat tulis, dan peraga untuk anak-anak, semuanya paket itu kemudian baru bisa dibagikan pada tanggal 30 dan 31. Kita dibantu oleh tim yang masih ada tinggal di sana. Mereka kembali melakukan perjalanan ke 2 kecamatan, ada 6 desa yang mereka kunjungi untuk membagikan tanda kasih dari jemaat POK Citra Grand untuk di sana. Untuk semua kegiatan ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan boleh dilakukan dan berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada beberapa titik, yaitu di kunjungan kami ke suku Merapu yang terdalam tidak bisa kami lakukan pada saat itu karena terjadi perang antar suku sehingga kami dilarang untuk masuk ke lokasi. Tapi kami pikir Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik lagi ke depan untuk kami pada suatu saat nanti mungkin tim misi kita boleh visit kembali ke Sumba. Itulah rangkaian dari kegiatan yang kami lakukan sampai tanggal 27 Oktober di Sumba, dan secara khusus pada kesempatan ini kami dari tim misi mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor dan donatur yang telah membantu kita sehingga pembiayaan untuk tim misi ini boleh tercukupi. Biarlah kasih Tuhan yang memberkati dan melimpahkan berkat di kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian. Secara khusus untuk Bapak Penatua Sine yang telah membantu kami menyiapkan pelatih dari Kemendes, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk bantuan dari Crafter Against Coronavirus. Kami mengucap syukur saudara-saudara yang berbeda agama ketika mengetahui kami melakukan misi ini menyumbangkan 300 masker kain steril untuk kami bisa bagikan ketika kami melakukan pelayanan ke desa-desa. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas donatur sepatu baru yang boleh diberikan donatur sehingga kami bisa membagikannya ke anak-anak yang, karena di sana anak-anak itu berjalan kebanyakan tidak punya alas kaki, mereka masih bertelanjang kaki kemana-mana. Dan ketika kita menceritakan misi ini, ada donatur yang bersedia membantu kita. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Tini, Saudara Agnes, Pak Udi, dan Bapak Sihol yang membantu tim misi melakukan packing kargo selama 2 hari berturut-turut. Saya pikir secara kalau kita sendiri di misi yang melakukan tidak mungkin, tetapi atas bantuan saudari sekalian kegiatan itu bisa kita lakukan dengan baik. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah memberikan kita bantuan Alkitab dengan harga sesuai misi sehingga kita bisa membeli lebih banyak. Kemudian kepada semua jemaat POK Citra Grand, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, doa, support saudara sekalian dari awal kita melakukan kegiatan misi ini sampai akhir. Bapak Ibu sekalian selalu memperhatikan dan mendoakan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua
Ketua Majelis BPH dan Majelis Pop Citragran yang juga turut mendukung dan mendoakan kami di dalam kegiatan ini. Sebagai penutup dari presentasi kami ingin menyampaikan ucapan syukur dari saudara-saudara kita di Sumba. Saya mohon bantuan saya persilakan kepada Ibu Pendeta Josephine, dan saya minta kesediaannya kepada Ketua Majelis kita Bapak Penatua UP untuk menerima salam kasih dari teman-teman kita di GKSI Moriate, Pondo, Koroso, Bata, dan dari Desa Dinjo atas sukacita yang kita boleh membagikan terang Kristus buat mereka yang belum terjangkau di Sumba Barat Daya. Kain ini adalah sebagai bukti bahwa kita sudah satu kasih di dalam Kristus, dan kemudian kopi Sumba adalah tradisi di sana ketika menerima tamu, mereka sangat menghormati, memberikan minuman manis, bahwa hubungan kita akan semakin manis di dalam kasih Kristus. Mohon berkenan Bapak untuk menerima. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pergilah dalam penyertaan Tuhan dan ingat selalu firman-Nya, serta kerjakanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari, jadilah saksi Kristus. Sobat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu telah selesai. Jemaat dipersilakan bersalat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.